Ya, shalom, selamat siang saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat Hasyadai. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu yang masih Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami bisa juga memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami juga bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah benar-benar Tuhan Yesus, ibadah siang hari ini, setiap kami yang beribadah benar-benar bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Setiap kami bisa menerima kelepasan-kelepasan yang daripada-Mu. Bahkan setiap kami bisa menerima berkat-berkat yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benar firman-Mu ini Tuhan. Supaya benar-benar setiap kata kalimat yang keluar benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Semua sia-sia yang tidak berguna, yang tidak benar, yang tidak kudus, yang bukan berasal daripada-Mu, ditolak, dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dan Kau juga mengurapi dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kau juga yang terus menuntun, membimbing, memberkati Tuhan. Supaya benar siap firman yang ditabur siang hari ini benar-benar dapat diterima oleh jemaat-Mu. Dan juga bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh jemaat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih sepenuhnya Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, dan berbicaralah melalui hamba-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudaraku sekalian, dimanapun saudaraku berada. Siang hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Roma pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Jadi judul perikopnya adalah hukuman Allah atas semua orang. Saya akan membacakannya untuk saudaraku sekalian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang siang hari ini akan kita bahas saudaraku. Jadi kalau judul perikopnya ini adalah hukuman Allah atas semua orang. Jadi kalau bicara tentang hukuman saudaraku, kalau bicara hukuman Allah ini, Allah itu tidak pernah pilih kasih gitu ya. Di ayat firman ini kan sudah jelas dikatakan juga Allah tidak memandang bulu. Artinya Allah melakukan segala sesuatu dengan adil, segala sesuatu dengan jujur, segala sesuatu dengan tepat.
Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini bahwa hukuman Allah atas semua orang, artinya setiap orang yang berbuat sesuai dengan firman Tuhan itu jelas tidak akan mendapat hukuman. Tetapi orang yang tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang akan menerima hukuman. Jadi di ayat yang pertama sini dikatakan bahwa karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah ini di sini saudaraku, di sini bahwa dari firman Tuhan ini sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya. Artinya kita kadang-kadang saudaraku, kita kadang-kadang sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita yang percaya kepada firman Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Kadang-kadang kita merasa bahwa kehidupan kita ini sudah pasti dipandang benar di hadapan Tuhan. Kadang kita merasa bahwa hidup kita ini pasti diberkati Tuhan. Hidup kita ini pasti yang menjadi lebih di mata Tuhan, saudaraku. Karena kita ini orang Kristen. Kita ini sebagai umat pilihan Allah, gitu. Sebagai umat pilihan Allah, kita sering merasa bahwa hidup kita itu pasti ada poin lebih di mata Tuhan, gitu ya. Maka kadang-kadang kita sering merasa bahwa orang lain tuh hidupnya lebih buruk daripada kita. Orang lain tuh lebih berdosa daripada kita, gitu ya. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang dianggap sebagai orang pilihan Allah. Sama juga mungkin saudaraku dengan bangsa Israel, sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, sebagai umat pilihan dari Tuhan, itu sering merasa bahwa hidupnya itu pasti benar di mata Tuhan, gitu. Padahal belum tentu saudaraku, karena di sini katakan bahwa engkau yang menghakimi orang lain, engkau pun melakukan hal yang sama, engkau pun melakukan dosa yang sama, gitu. Jadi sebenarnya kalau di mata Tuhan saudaraku, siapa yang melakukan dosa, mau dia bangsa Israel, mau dia orang Kristen, mau dia umat pilihan Allah, ataupun dia non-Kristen saudaraku, ya di luar Kristen gitu ya, di luar orang percaya saudaraku, itu sebenarnya sama aja di mata Tuhan. Artinya setiap orang yang melakukan dosa jelas itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, gitu. Nah makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan ini saudaraku, bahwa hidup kita sama dengan hidup yang lain, sama, gitu ya. Kalau di sini katakan bahwa hukuman Allah itu berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya hukuman Allah itu berlaku sama setiap orang, gitu. Karena Tuhan itu menghakimi dengan cara yang jujur, gitu. Jadi nggak ada pilih kasih, nggak ada pandang bulu, semua sama di mata Tuhan, ya. Kalau di sini dikatakan bahwa adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah, gitu ya. Kadang-kadang kita saudaraku, sebagai orang yang Kristen, sebagai orang percaya saudaraku, kita yang lebih dulu percaya kepada Tuhan, gitu. Kadang-kadang kita sering melihat bahwa ketika kita melihat orang lain yang berdosa saudaraku, ketika orang lain yang masih hidup dalam dosa, kadang-kadang kita menganggap remeh. Kita menganggap mereka, ini masih orang berdosa, saya kan udah nggak berdosa, gitu. Artinya kita merasa bahwa hidup kita itu lebih baik dari dia, gitu ya. Hidup kita lebih sempurna dari dia, karena kita sudah masuk dalam pertobatan, kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan, gitu. Makanya kita jadi menganggap enteng dosa orang kadang-kadang, gitu. Padahal di sini katakan bahwa jika engkau menghakimi orang lain, kita akan juga dihakimi dengan sama, gitu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa gelas yang kita pakai untuk mengukur orang lain, gelas itu pun juga yang akan diukurkan kepada kita. Jadi sama aja sebenarnya saudaraku. Kita hidup di dunia ini saudaraku, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak mengerti, kadang kita nggak tahu, gitu. Kita kadang merasa kita lebih baik, gitu. Mungkin satu sisi kita bisa lebih baik, tapi di sisi lain kita belum tentu lebih baik dari orang lain. Kita sebagai manusia, kita jauh dari sempurna saudaraku. Yang sempurna jelas hanya Tuhan, itu yang sempurna, gitu ya. Jadi kita harus menyadari ini, gitu. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang bertobat, kita sudah hidup dalam dunia pelayanan, kita sudah rutin melakukan ibadah-ibadah, kita sudah rutin datang ke gereja, kita sudah rutin melakukan
kunjungan-kunjungan terhadap orang yang sakit, terhadap orang-orang miskin, orang susah, kita merasa kita lebih baik. Gitu. Padahal, saudaraku, hidup kita pun belum tentu lebih baik di mata Tuhan. Gitu. Sedangkan kalau Tuhan melihat itu isi hati kita, saudaraku. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Artinya kita nggak bisa gitu, kita mengcover hidup kita itu sepertinya baik di luar. Tetapi ketika ada sesuatu dalam hati kita itu yang tidak lurus gitu ya, ada yang tersembunyi dalam hati kita yang nggak baik, saudaraku. Itu kita sudah nggak berkenan sama Tuhan. Jadi kalau kita bicara secara kebenaran, secara Tuhan, saudaraku, manusia mungkin kita bisa bohongi, tapi Tuhan nggak bisa kita bohongi, saudaraku. Kita mungkin melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu dengan luar biasa. Tetapi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengerjakan itu dengan tidak tulus, saudaraku, itu sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita hanya melakukan yang sempurna secara jasmani, tetapi secara rohaninya tidak. Gitu. Ini yang kita harus tahu gitu. Makanya di sini katakan bahwa jangan kira bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Jadi, jangan kira dengan kita melakukan pelayanan, dengan kita rutin beribadah, kita rutin datang ke gereja, kita rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, itu sudah pasti hidup kita benar di hadapan Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Jadi ini kita harus pelajari benar gitu. Kita harus belajar dari firman Tuhan siang hari ini gitu. Bahwa hidup kita ini, saudaraku, itu telanjang di hadapan Tuhan. Gitu. Hidup kita ini tidak ada yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan, saudaraku. Gitu. Jadi kita harus benar-benar meluruskan hati kita, meluruskan hidup kita di hadapan Tuhan. Gitu ya, bahwa segala sesuatu tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Gitu ya. Karena kalau kita merasa kita lebih baik, kalau kita merasa lebih benar dari orang lain, kita harus periksa diri kita lagi gitu. Apakah benar kita sudah benar-benar benar? Kalaupun kita sudah benar, saudaraku, kita nggak bisa melakukan itu dengan orang lain. Gitu. Kalau firman lain juga mengatakan bahwa betapa Tuhan Yesus itu marah kepada orang-orang Farisi. Tuhan Yesus marah kepada ahli-ahli Taurat. Gitu. Karena mereka sering menghakimi orang lain, sering melakukan hal-hal yang tanpa analisa lebih dulu. Gitu. Artinya menghakimi itu seperti menilai orang lain tanpa menganalisa lebih dulu. Jadi langsung menilai, langsung menghakimi orang lain gitu. Padahal, saudaraku, sering terjadi, saudaraku. Ya saya juga istilahnya terus belajar ya, saudaraku. Artinya gini, kadang-kadang ketika kita menghadapi segala sesuatu, ketika kita menghadapi seseorang gitu ya, kita nggak pernah tahu apa yang di dalam pikiran orang itu. Apa maksud dari apa yang dikerjakan orang itu dengan maksud apa, kadang kita nggak tahu. Cuman seringnya ketika kita ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan sesuatu kepada kita gitu ya, kita sering menghakimi, kita bilang, wah pasti maksud dia ini seperti ini, maksud dia ini seperti ini. Dan kalau kita ini orang yang cenderung negatif, saudaraku, pasti kita langsung menilai dia, oh orang ini maksudnya ini begini, orang ini maksudnya ini nggak benar, orang ini maksudnya jahat gitu. Padahal belum tentu maksudnya seperti itu. Nah, dengan itu sebenarnya kita sudah menghakimi orang lain tanpa kita tahu maksudnya yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Ini kita harus mengerti gitu, bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, coba kita berpikir positif lebih dulu. Gitu. Saya terus belajar gitu supaya saya nggak jadi orang itu yang gampang menghakimi orang lain. Gitu ya, supaya kita nggak terlalu lebih dulu menilai orang lain, padahal maksudnya belum tentu yang seperti kita pikirkan, yang seperti kita rasakan. Gitu. Jadi kita ini belajar, saudara, bahwa ketika kita menghakimi orang lain, kita pun dihakimi dengan ukuran yang sama. Gitu. Jangan kira kita akan lepas dari hukuman Allah, gitu, bahwa kita akan luput dari hukuman Allah gitu ketika kita menghakimi orang lain. Gitu ya. Ini poin yang pertama ya, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya,
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, kalau di ayat yang keempat ini, saudaraku, ini dikatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Gitu ya, saudaraku. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, saudaraku, kita harus menyadari bahwa yang kita terima ini semua karena kasih karunia Tuhan. Gitu. Jadi ini banyak orang, saudaraku, ketika mereka menjalani kehidupan ini gitu ya, sering merasa bahwa mana gitu istilahnya, saya hidup dalam dosa, saya hidup dalam ketidakbenaran, dan saya hidup dalam kemunafikan gitu ya. Artinya di luarnya itu bisa bagus gitu ya, tapi dalamnya itu belum tentu bagus. Jadi kalau kita hidup itu istilahnya supaya orang-orang tuh melihat luarnya bagus, wah orang yang rajin beribadah, orang yang taat gitu ya, orang yang rajin berdoa gitu, itu yang seperti dari luarnya gitu. Tetapi dalamnya itu belum tentu seperti itu istilahnya. Nah, kalau di sini katakan bahwa ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu, saudaraku, di sini katakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Di sini kita harus tahu, saudaraku, bahwa kita menjalani hidup ini itu ada waktu-waktu yang Tuhan sudah sediakan. Gitu. Jadi kalau di sini ada waktu kita untuk bertobat, ada waktu kita untuk menyadari, ada waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan. Itu ada waktunya semua, saudaraku. Jadi jangan kira ketika kita menjalani hidup yang dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang berlawanan kebenaran firman Tuhan, itu akan bisa berlangsung terus. Gitu. Karena dikatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Gitu. Padahal dengan kita menjalani seperti itu sama aja, saudaraku. Kita sedang menimbun murka Allah atas diri kita, saudaraku. Kita sedang menimbun murkanya Allah itu pada hidup kita, saudaraku. Jadi kalau kita terus melakukan cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti ada satu waktunya murka Allah itu bisa turun atas kita, saudaraku. Jadi kalau kita menjalani kehidupan saat ini, dan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, coba kita renungkan. Coba kita kerjakan. Jangan cuma sekedar datang beribadah ke gereja, lalu menerima firman, setelah keluar dari gereja, firman yang sudah diberitakan itu nggak ada yang kita terima sama sekali. Jadi sepertinya melakukan ibadah itu hanya rutinitas. Melakukan ibadah itu hanya karena sebagai orang Kristen. Gitu. Tapi tidak mau mengerjakan firman Tuhan yang disampaikan. Tidak mau melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan. Gitu. Karena tetap menganggap bahwa mana buktinya? Kok saya hidup dalam dosa? Saya masih hidup dalam ketidakbenaran? Mana? Toh buktinya hidup saya masih enak. Gitu, hidup saya masih nyaman. Hidup saya masih diberkati. Gitu. Ini banyak yang orang tuh merasa seperti itu. Jadi sering merasa bahwa mana Tuhan itu nggak ada kok. Buktinya saya masih hidup seperti ini, saya nggak menerima hukuman yang gimana-gimana. Gitu. Dan ini juga yang sering membuat orang-orang percaya, saudaraku, ketika melihat hal seperti itu, sepertinya jadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Gitu. Kok orang yang jahat, orang yang nggak bertobat, gitu ya, orang yang masih hidup dalam dosa, kok hidupnya enak-enak aja ya? Sedangkan saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin saat teduh, bahkan saya sudah berkorban untuk pelayanan. Saya sudah rutin mengerjakan tugas-tugas pelayanan saya gitu. Kok hidup saya nggak berubah-berubah? Ini yang sering juga menjadi pertanyaan buat orang-orang percaya. Saudaraku, saya mau menyampaikan gitu ya, bahwa di sini firman ini sudah jelas dikatakan, gitu ya. Jangan oleh kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Artinya ada waktu-waktunya murka dan hukuman Allah itu akan dinyatakan. Gitu. Jadi kalau saat ini mungkin kita melihat banyak orang yang seperti itu gitu. Artinya mereka masih hidup dalam dosa,
mereka masih hidup dalam ketidakbenaran, mereka masih hidup semau-maunya menurut seenak-enaknya sendiri. Tunggu waktunya saudaraku. Itu sama aja dengan menumpuk murka Tuhan pada dirinya. Sedang menimbun murka Tuhan atas dirinya. Jadi itu pasti ada waktunya, nggak mungkin enggak saudaraku. Karena di sini katakan bahwa oleh kekerasan hatimu engkau menimbun murka Tuhan atas dirimu sendiri gitu. Padahal di atasnya kan dikatakan bahwa ada empatnya bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah. Yang sebenarnya menginginkan setiap orang itu untuk bisa bertobat. Setiap orang itu untuk bisa kembali kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi ini yang kita harus perlu tahu saudaraku. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang mengalami hal-hal yang diberkati gitu ya. Artinya kita sedang menikmati keadaan-keadaan yang penuh dengan berkat gitu ya, dengan penuh dengan sukacita gitu ya, penuh dengan damai sejahtera karena keadaan segala sesuatu itu baik. Gitu. Jangan anggap itu udah pasti, wah, ini pasti saya sedang diberkati Tuhan. Gitu, karena hidup saya baik. Gitu, hidup saya semuanya enak, gitu, hidup saya semuanya nyaman. Jadi ngerasa bahwa saya ini diberkati Tuhan. Belum tentu saudaraku. Belum tentu. Gitu. Jadi ketika kita mengalami segala suatu hal itu baik, itu bisa dianggap itu waktunya masih kemurahan Tuhan. Maka itu bertobatlah. Ketika kita masih mengalami segala sesuatu dengan baik, bertobatlah. Gitu, tetap datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus menyadari bahwa apa yang kita terima itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita harus menyadari itu gitu. Jangan sampai ketika kita sedang masa-masa yang nyaman, masa-masa yang enak gitu ya. Keadaan-keadaan yang lagi enak gitu ya, keadaan-keadaan yang lagi sukacita gitu, lagi diberkati. Lalu tiba-tiba Tuhan dengan tangannya yang kuat itu memaksa, menarik dengan keras itu untuk kembali kepada Tuhan. Karena hidup kita nggak benar. Gitu, karena kita nggak menggunakan berkat-berkat Tuhan itu secara tepat, secara benar. Gitu, yang pada akhirnya dimana ketika murka Allah dinyatakan, Tuhan menarik dengan keras untuk memaksa untuk bertobat. Betapa sangat disayangkan. Gitu, jadi jangan kira dengan keadaan semua baik gitu ya. Dengan keadaan dunia kita semua baik, itu artinya hidup kita itu diberkati Tuhan. Belum tentu saudaraku. Bisa-bisa itu adalah waktu kemurahan Tuhan. Gitu. Yang menuntun kita, mengarahkan kita untuk bertobat. Karena orang sering merasa bahwa ketika hidupnya mengalami kesusahan, itu artinya sudah tidak diberkati. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Demikian juga sebaliknya. Ketika orang mengalami segala sesuatu dengan baik, dia selalu bilang hidupnya diberkati. Belum tentu juga. Gitu. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Yang pasti, Tuhan menginginkan setiap orang itu diselamatkan. Itu yang pasti. Karena ketika mengalami masa sulit, mungkin dengan masa sulit itulah akhirnya orang bisa mengenal Tuhan lebih. Dengan masa sulit itulah orang bisa menerima Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Itu dengan keadaan-keadaan yang sulit. Gitu. Dan kalau dia keadaannya baik pun, mungkin itu juga waktunya Tuhan menunggu untuk bisa bertobat. Gitu. Jadi kita harus menyadari karena gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan yang baik saudaraku, itu sebenarnya ini ada apa? Saya pernah dengar gitu saudaraku, bahwa ketika seseorang mengalami sesuatu yang baik, itu sebenarnya Tuhan sedang berbisik gitu. Tuhan tuh sedang berbisik di telinganya. Gitu. Tapi ketika mengalami sesuatu yang gak baik, sebenarnya Tuhan itu sedang berteriak di telinganya. Artinya Tuhan sudah menarik orang itu dengan keras, memaksa orang itu untuk kembali bertobat, memaksa orang itu untuk kembali datang kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan sampai saudaraku, keadaan-keadaan kita yang baik ini berubah menjadi tidak baik karena kita tidak bertobat. Karena kita menganggap enteng kekayaan, kemurahan, kelapangan hatinya Tuhan. Gitu, yang tetap menunggu setiap orang itu untuk bertobat. Gitu. Jadi keadaan kita tidak baik pun kita harus datang sama Tuhan.
keadaan yang baik lebih lagi sebenarnya kita harus datang sama Tuhan. Gitu. Bahkan kita sudah dengar berapa banyak kesaksian ketika waktu sulit keadaannya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika keadaannya mulai membaik, keadaannya sudah mulai diberkati Tuhan, lalu mulai meninggalkan Tuhan. Gitu, sudah mulai nggak rajin ibadah karena kesibukannya, sudah nggak bisa pelayanan karena kesibukannya. Berapa banyak kita dengar seperti itu? Gitu. Kita juga kemudian kesaksian ketika di usahanya sukses, ketika pekerjaannya diberkati Tuhan, gitu kan? Itu juga untuk datang sama Tuhan susah. Akhirnya Tuhan paksa, gitu, untuk bisa datang sama Tuhan. Ya, jadi ini yang kita harus tahu gitu, bahwa keadaan kita baik atau tidak baik pun kita harus tetap datang sama Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apapun yang keadaan kita alami. Karena saya yakin dan saya percaya, saudaraku, bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya waktu, Tuhan juga punya kasih, Tuhan juga punya waktu, gitu ya. Ini saya percaya gitu. Jadi apapun keadaan kita, saudaraku, teruslah datang sama Tuhan. Karena itu adalah yang paling tepat, yang paling benar, gitu. Dan itu nggak pernah salah ketika kita datang sama Tuhan. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudaraku, dikatakan bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, di sini yaitu hidup kekal, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Di sini dikatakan bahwa setiap orang itu, Tuhan itu akan membalas setiap orang itu menurut perbuatannya. Ya, saudaraku. Jadi kalau di sini katakan bahwa orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan. Dan sini katakan bahwa mencari kemuliaan ini jelas sudah bukan kemuliaan manusia, ya saudaraku. Ini pasti kemuliaan Tuhan, gitu ya. Kehormatan dan ketidakbinasaan itu yang akan mendapatkan hidup kekal, gitu. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa perbuatan baik itu sebenarnya cukup menentukan, gitu ya. Kalau di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, gitu ya. Jadi sini sudah jelas, saudaraku, bahwa ketika orang itu tekun berbuat baik, ya, tekun melakukan firman Tuhan, tekun mengerjakan firman Tuhan, itu yang bisa mendapatkan hidup kekal. Bahkan kalau di bawahnya ini dikatakan bahwa murka dan geram karena tidak melakukan, mencari kepentingan diri sendiri, gitu. Artinya posisinya itu terus aku dan aku, gitu, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak punya empati pada orang lain, tidak punya simpati pada orang lain, gitu, hanya kepentingannya diri sendiri. Itu sudah jelas murka dan geram Tuhan bisa diterima, saudaraku. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa berbuat baik itu cukup menentukan, saudaraku. Karena kita sebagai manusia, saudaraku, kita sering merasa bahwa memang keselamatan itu kasih karunia, betul sekali, gitu. Artinya keselamatan yang kita terima itu memang bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, benar, gitu. Tetapi perbuatan baik itu cukup menentukan, gitu. Artinya di sini ketika orang dengan tekun berbuat baik itu ada perhitungannya di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan pertolongan, gitu. Kalau kita banyak memberi, saya percaya kita juga pasti bisa menerima. Kalau kita banyak menabur, saya percaya kita juga pasti bisa menuai, saudaraku. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, saudaraku, kita menaburnya di mana, kita menuainya dari mana. Itu sering sekali, gitu. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, kita melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, saudaraku, itu jangan ragu-ragu, kerjakan saja, gitu. Karena Tuhan tuh nggak pernah tidak melihat, Tuhan tidak pernah menghitung, gitu. Kalau kita sering menabur, saudaraku, percaya kita pasti menuai, nggak mungkin enggak,
Gitu. Kalau kita menabur banyak, kita juga pasti menuai banyak. Beda dengan hukum ekonomi secara dunia gitu. Gitu. Kalau hukum ekonomi secara dunia kan menabur dengan sedikit-dikitnya, tapi menerima dengan sebanyak-banyak, itu hukum ekonomi dunia. Tapi hukum secara Tuhan itu beda. Gitu. Siapa yang menabur banyak, siapa menabur harta gitu, tidak akan kekurangan. Malah berkelimpahan. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Artinya kalau kita menabur banyak, kita juga bisa menuai banyak. Kita memberi banyak, kita bisa menerima banyak. Cuman kita harus tahu gitu, kadang-kadang kita misalkan kita menabur dengan si A misalkan. Kita belum tentu menerima dari si A juga gitu. Kita bisa menerima dari si C, bahkan dari si D gitu. Kadang-kadang kita menabur berkatnya dengan uang misalkan. Nah, tiba-tiba nanti kita diberkatinya dengan barang. Gitu. Jadi istilahnya tidak pernah mungkin nggak sama gitu. Kita menabur uang, kita menerima uang juga belum tentu memang. Tetapi di mata Tuhan itu nggak ada yang pernah meleset, gitu. Tidak ada yang pernah terhilang gitu di mata Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu ada perhitungannya, gitu. Maka di sini katakan bahwa Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal, gitu ya. Bagi orang yang tekun berbuat baik, tekun berbuat yang benar, gitu ya. Di sini mencari kemuliaan gitu ya, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Gitu ya. Ini yang kita harus mengerti gitu, bahwa ketika berjalan bersama Tuhan itu berbeda dengan prinsip-prinsip dunia. Itu berbeda sekali. Kalau dunia sering mengatakan bahwa kamu jahat, saya juga bisa lebih jahat gitu. Kamu jahatin saya sekali, saya bisa 10 kali lebih jahat. Gitu. Itu prinsip-prinsip dunia. Gitu. Kalau prinsip dunia itu orang berbuat baik sama kita juga baru berbuat baik. Gitu. Kalau orang nggak berbuat baik, ya kita nggak berbuat baik. Gitu. Karena dia nggak baik sama saya. Gitu. Dia nggak baik sama kita. Gitu. Kita nggak berbuat baik. Kalau sama Tuhan beda. Gitu. Kita berbuat baik terus sama orang. Gitu. Kita berusaha berbuat baik. Di sini kan tekun berbuat baik. Gitu. Artinya kalau tekun itu kan terus, melakukannya terus gitu. Gitu. Kalau firman Tuhan lain juga dikatakan bahwa belajar berbuat baik. Karena kita secara hakikatnya saudaraku, kita sebagai manusia, kita adalah orang berdosa. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia ini dari awal ketika kita dilahirkan itu sudah berdosa. Makanya saya katakan bahwa tekun berbuat baik. Artinya kita harus belajar. Harus terus mengerjakan yang baik. Gitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan, memang susah. Susah untuk bisa melakukan yang baik itu susah. Gitu. Makanya saya katakan ini harus tekun. Mencari kemuliaan, mencari kemuliaannya Tuhan. Kalau bicara kemuliaan Tuhan, kita nggak memikirkan lagi kemuliaan dunia, saudaraku. Jadi yang kita hanya pikirkan kemuliaan Tuhan. Jadi fokus kita itu kepada Tuhan gitu. Fokus kita kepada perbuatan-perbuatan rohani untuk Tuhan gitu. Bukan kepada perbuatan-perbuatan dunia lagi. Karena ketika kita fokus mengerjakan segala sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan, kalaupun manusia nggak mengerjakan, kalaupun manusia nggak membalas kebaikan kita, percaya Tuhan yang membalas. Gitu. Makanya di sini katakan bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Gitu. Jadi apa yang kita kerjakan ini jelas itu dicatat sama Tuhan. Ya, saudaraku. Lalu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, kalau di sini katakan bahwa penderitaan dan kesesakan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Gitu, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera diperoleh semua orang juga yang berbuat baik. Gitu, Yahudi yang pertama, lalu orang Yunani. Di sini katakan bahwa sebenarnya kalau di sini katakan bahwa orang Yahudi dan orang Yunani, artinya ini boleh dibilang orang yang percaya dan orang yang nggak percaya sebenarnya. Tapi di sini katakan bahwa penderitaan dan kesesakan
akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi setiap orang, saudaraku, yang berbuat jahat itu sudah dipastikan cepat atau lambat pasti akan menerima penderitaan, pasti akan menerima kesesakan. Mau dia orang percaya maupun bukan orang percaya, sama aja sebenarnya. Jadi tetap perbuatan kita lah yang cukup menentukan. Jadi kalau kita menabur yang jahat gitu ya, jangan kita berharap bisa menuai yang baik. Kalau kita menabur yang baik, saya percaya kita juga bisa menuai yang baik. Gitu. Jadi kita harus mengerti, ini mau orang percaya nggak orang percaya sebenarnya sama aja semuanya. Karena kan di atasnya tadi dikatakan bahwa Allah tidak memandang bulu. Artinya kalau Allah itu adalah Tuhan, itu adalah jelas sebuah pribadi yang adil. Nggak mungkin Tuhan itu melakukan pilih kasih. Mungkin secara manusia kita sering melihat, kok sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Tetapi sebenarnya saudaraku, Tuhan itu nggak pernah pilih kasih. Makanya di sini kata bahwa penderitaan kesesakan kepada setiap orang yang berbuat jahat, kemudian kehormatan damai sejahtera kepada semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, lalu orang dan juga orang Yunani. Sebenarnya saudaraku, orang yang percaya itu mendapatkan prioritas lebih. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Gitu, karena seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya itu sebenarnya sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Jadi sebenarnya kalau segala kutuk, segala penderitaan kita, saudaraku, sebenarnya itu sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya, setiap kita yang mau percaya, setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya berkat-berkat itu sudah ada dalam hidup kita. Sebenarnya. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita nggak baik, saudaraku, ketika kita hidup dalam dosa, maka berkat-berkat yang sudah disediakan itu nggak bisa kita terima. Makanya sini katakan bahwa sebenarnya orang Yahudi dulu yang menerima sebenarnya. Gitu, karena sebagai orang yang percaya itu orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Gitu, orang-orang yang sebagai anak dari perjanjian. Gitu, sebenarnya kita sebagai orang yang percaya itu sebenarnya kita sebagai anak perjanjian. Gitu, yang berhak menerima warisan dari Tuhan. Gitu, warisan surgawi yang kita sebenarnya bisa terima. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, ketika hidup kita melanggar firman Tuhan, ketika hidup kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka berkat-berkat yang harus kita terima itu nggak bisa kita terima. Gitu. Dan di sini kata bahwa penderitaan dan kesesakan juga menimpa orang-orang Yunani. Artinya ketika orang yang percaya itu tidak mendapatkan berkat yang sudah disediakan, maka berkat itu bisa pindah kepada orang yang nggak percaya. Gitu. Sama juga keselamatan yang tadinya untuk orang percaya, orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, orang Israel, itu bisa akhirnya pindah ke bangsa-bangsa lain. Itu karena bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Gitu. Jadi tetap sebenarnya harusnya kita sebagai orang percaya itu harusnya kita bisa menerima lebih sebenarnya. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak bisa mendapatkan janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita orang yang percaya. Gitu. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau orang yang tidak percaya sekalipun, dia hidup dalam firman Tuhan, gitu ya, dia hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, gitu ya, hidup sesuai dengan kebenaran, saudaraku, hidup baik, hidup benar, itu dia juga bisa diberkati. Gitu. Sama aja sebenarnya. Jadi ini yang kita harus tahu gitu. Kan rugi, saudaraku, kalau kita sebagai orang yang sudah percaya, gitu ya, kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan, gitu ya, yang berhak menerima warisan dari surga, kita nggak bisa menerima, kan sayang, rugi, gitu. Padahal harusnya kita bisa menerima, karena tetap orang percaya itu tetap mendapatkan prioritas yang pertama dari Tuhan, gitu. Tapi Tuhan itu adil, gitu.
siapa yang melakukan itu yang bisa menerima berkat gitu. Meskipun orang Yunani, orang yang tidak percaya Tuhan. Gitu. Lalu di ayat selanjutnya, saudaraku, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, di sini sudah jelas sekali, saudaraku, bahwa semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Gitu, artinya setiap orang yang sudah mengenal kebenaran, saudaraku, itu akan dihakimi menurut kebenaran. Artinya menurut firman Tuhan yang sudah diterimanya. Tetapi orang yang belum menerima kebenaran firman Tuhan, itu akan dihakimi juga tanpa firman Tuhan. Karena dia belum mengenal. Gitu. Dia belum mengenal firman Tuhan, makanya dihakiminya pun bukan dengan firman Tuhan. Gitu. Nah, di sini kita harus tahu, saudaraku, bahwa ketika firman Tuhan itu disampaikan, ya ketika hukum Taurat itu diberikan, saudaraku, setiap kita itu dituntut untuk bisa mengerjakan firman tersebut, supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa menerima keselamatan. Tetapi, saudaraku, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Karena di sini katakan bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Gitu. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan yang hanya sekedar mendengar tapi nggak pernah melakukan. Setiap orang yang rutin beribadah, datang ke gereja, mendengar firman Tuhan tapi nggak pernah mengerjakan, nggak pernah melakukan. Tetapi orang yang melakukan itulah yang akan dibenarkan. Gitu, dikatakan bahwa dibenarkan. Gitu. Jadi setiap kita, saudaraku, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita menerima hukum Taurat, saudaraku, berusahalah kita mengerjakan itu. Karena dengan itulah kita akan dibenarkan. Gitu. Karena tanpa mengerjakan hukum Taurat, hidup kita masih tetap dalam kegelapan. Gitu. Tapi ketika kita mau melakukan itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi di sini katakan bahwa apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka tidak memiliki hukum Taurat. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ini untuk orang-orang yang belum percaya, saudaraku. Ketika orang-orang itu belum percaya, ketika orang-orang yang tidak menerima firman Tuhan, ketika orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat, gitu, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa diri mereka lah yang menjadi hukum Taurat. Artinya ketika dia mengerjakan, saudaraku, hukum Taurat itu, maka hukum Taurat itu sudah ada di dalam diri mereka. Sekarang gini, saudaraku, sekarang ketika kita mau melakukan dosa, saudaraku, ini mau orang percaya maupun orang tidak percaya, gitu ya, tidak percaya kepada Tuhan, gitu ya. Istilahnya, ketika kita melakukan sesuatu yang berdosa, diri kita sadar nggak sih, saudaraku? Diri kita sadar ya. Kalau kita misalkan kita mau mencuri nih, saudaraku, pasti kan ketika kita mau mencuri ada yang berkata dalam hati kita, gitu. Ada yang berkata jangan ambil, pasti ada. Gitu. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu yang berdosa, saudaraku, sebenarnya itu pasti ada dorongan dari hati kita sendiri, saudaraku. Dari diri kita sendiri itu pasti keluar. Ada yang menghambat untuk kita melakukan dosa, ada juga yang mendorong kita untuk melakukan dosa, gitu. Jadi sebenarnya
ketika kita mau melakukan yang benar, saudaraku, itu sebenarnya hukum Taurat itu otomatis sudah ada dalam hati kita gitu. Sudah ada dalam diri kita gitu sebenarnya, hukum Taurat itu. Jadi sebenarnya kalau di sini katakan bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka hukum Taurat itu sudah ada dalam diri dia. Hukum Taurat itu sudah menjadi diri dia gitu. Jadi inilah sebenarnya, saudaraku, yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita masing-masing, saudaraku. Dalam hati kita, dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah taruh sebenarnya hukum Taurat itu sebenarnya. Lewat apa, saudaraku? Lewat suara hati kita. Sekarang ada nggak suara hatinya itu yang berbuat jahat? Bisa. Tapi ada nggak suara hati kita yang berbicara yang baik? Bisa, ada juga. Gitu, artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat, pasti ada kebimbangan. Misalkan kayak tadi yang saya bilang, ketika kita mau mencuri, pasti ada yang berbicara dalam hati kita. Ambil nggak? Ada yang bilang ambil aja, nggak apa-apa. Ada yang bilang jangan ambil. Itu sebenarnya siapa, saudaraku? Itulah sebenarnya yang sudah Tuhan taruh di hati setiap kita. Gitu, suara hati kita itu yang Tuhan yang taruh sebenarnya. Jadi ini mau orang percaya maupun orang yang nggak percaya, itu semua sama. Dia punya suara hati itu sebenarnya. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya kita harus mengerti gitu. Ya, kita harus mengerti bahwa di sini dikatakan bahwa menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, disinilah gitu istilahnya pikiran kita, hati kita, akhirnya kita melakukan sesuatu perbuatan yang berdosa, maka itu akan beradu. Yang satu bilang jangan, yang satu bilang iya. Makanya sering kita lihat kan kalau kita nonton film, yang satu berpakaian putih, yang satu lagi bisa merah, bisa hitam, lalu ada tanduknya. Itulah suara hati kita. Bisa suara hati yang benar, bisa suara hati yang nggak benar. Gitu. Ini yang kita harus mengerti gitu, bahwa sebenarnya Tuhan sudah menaruh. Jadi kalau dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa hukum Taurat itu sudah ditaruh di dalam hati setiap kita. Gitu ya. Jadi setiap orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi setiap orang itu untuk mengatakan bahwa saya nggak mengerti, saya nggak tahu. Sebenarnya nggak bisa gitu. Karena sebenarnya hukum Taurat itu sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Mau orang percaya, mau nggak percaya, sebenarnya sama. Tuhan sudah taruh. Gitu. Artinya tinggal dorongannya itu aja gitu. Kalau kita masih hidup dalam dosa, dorongan ke dosanya itu lebih kuat. Gitu. Kalau kita sudah masuk dalam pertobatan, maka dorongan untuk tidak berdosanya itu lebih kuat. Gitu. Nah, sekarang makanya di sini kan dikatakan bahwa semua orang itu yang di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat, yang di luar hukum Taurat akan dihakimi di luar hukum Taurat gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bicara hukum Taurat, saudaraku, sekarang siapa yang bisa mengerjakan hukum Taurat secara sempurna? Saya rasa nggak ada yang bisa. Gitu, mau orang yang percaya maupun nggak percaya, sebenarnya nggak ada yang bisa menurut saya. Nggak ada yang bisa sempurna. Karena itulah Yesus turun datang ke dunia, itu menyempurnakan itu semua. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itulah datang yang melengkapi hukum Taurat itu, menggenapi hukum Taurat itu gitu. Sehingga kita bisa menerima keselamatan itu. Karena gak ada orang di dunia ini yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Gitu ya. Ini untuk orang yang percaya, dan untuk orang di luar percaya gitu. Meskipun hukum Taurat itu sudah ditaruh di hatinya lewat suara hatinya, lewat hati nuraninya, ditaruhlah hukum Taurat itu. Tetapi apa iya ada yang bisa mengerjakan yang baik terus? Saya rasa nggak ada. Gitu. Jadi tetap, saudaraku, makanya di ayat yang terakhir dikatakan bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Gitu. Oleh Kristus Yesus, artinya yang menghakimi itu sudah jelas itu Kristus Yesus gitu. Sedangkan
ketika kita nggak menerima Tuhan Yesus gitu ya, sudah pasti kita nggak bisa menerima keselamatan itu gitu. Karena kita nggak ada orang yang sempurna bisa melakukan hukum Taurat di dunia ini, nggak ada. Gitu. Sedangkan ini Tuhan Yesus yang akan menghakimi di hari terakhir gitu. Tuhan Yesus akan menghakimi segala sesuatu gitu. Jadi dengan Tuhan Yesus itulah ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis gitu ya, keselamatan itu kita bisa terima ketika kita percaya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis perbuatan baik itu harus keluar sebenarnya. Makanya kalau kita sudah bilang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi perbuatan kita masih belum baik, perbuatan kita belum benar, sebenarnya itu memang masih dipertanyakan gitu. Apa iya benar-benar kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena itu ada nanti ketika hari penghakiman itu kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus gitu. Di mana segala sesuatu sudah dibuka. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan ini dalam hati kita sekalipun gitu ya. Itu bisa dihakimi oleh Tuhan Yesus gitu. Artinya nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan nanti. Gitu ya. Jadi kita harus mengerti gitu bahwa hukuman Allah itu atas semua orang itu sama. Gitu, nggak ada perbedaan. Mau orang percaya maupun orang yang tidak percaya itu sama, semua menerima hukuman yang sama. Gitu. Menerima hukuman yang tidak berbeda, sama semua. Gitu, mau orang percaya maupun orang yang tidak percaya, semua sama menerima hukumannya. Gitu, jadi kita harus tahu gitu. Jadi perbuatan baik kita itu memang harus mengikuti dengan percaya kita. Kita nggak bisa bilang kita cuma percaya aja, tetapi perbuatan baik yang ada itu sama aja omong kosong. Gitu, itu omong kosong sebenarnya. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis perbuatan kita juga pasti baik. Gitu. Kalaupun kita nggak percaya, kita juga nggak bisa menjadi alasan bahwa ya karena saya nggak percaya Tuhan Yesus maka hidup saya juga jahat. Nggak bisa juga. Karena sebenarnya Tuhan sudah menaruh hukum Taurat itu dalam hati kita. Di dalam suara hati kita itu Tuhan sudah taruh gitu. Jadi nggak ada sebenarnya alasan lagi karena kita nggak percaya lalu kita bisa berbuat jahat, berbuat seenak-enaknya. Gitu, karena di awal tadi dikatakan bahwa jangan anggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan dan kelapangan hatinya Tuhan. Ketika hidup kita itu masih nyaman, lalu kita masih hidup kita masih enak, lalu kita berbuat dosa seenak-enaknya. Jangan saudaraku, pasti ada waktunya murka Tuhan itu akan dinyatakan. Gak ada yang bisa lolos ketika murka Tuhan itu dinyatakan saudaraku. Jangan sampai Tuhan tarik dengan paksa untuk kita bertobat. Lebih baik saudaraku, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita terima itu dalam hati kita. Kita masukkan dalam hati kita. Kita rendahkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benar-benar tubuh kita benar-benar menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, yang sejati kepada Tuhan. Gitu, itu adalah ibadah yang sejati. Gitu. Jadi ketika keadaan kita masih baik, ketika tubuh kita masih sehat, tubuh kita masih kuat, serahkan pada Tuhan. Jangan tunggu nanti udah sakit, udah lumpuh, udah menderita, baru kita serahkan tubuh kita sama Tuhan. Gitu. Jadi serahkan tubuh kita ketika tubuh kita masih sehat, ketika tubuh kita masih baik. Itu menjadi persembahan yang manis untuk Tuhan. Menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini yang kita harus mengerti saudaraku. Jadi memang hukuman Allah jelas sama kepada semua orang. Tetapi ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, rendahkan hati kita. Terima, masukkan dalam hidup kita. Masukkan dalam hati kita. Dan biarlah itu menjadi firman Tuhan yang menjadi benih yang bertumbuh. Tertanam, bertumbuh, bahkan berkembang, bahkan bisa berbuah-buah. Supaya benar-benar hidup kita, tubuh kita ini, benar-benar menjadi persembahan yang sejati. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu akan terus bekerja kepada setiap kami yang mendengarnya. Kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarnya Tuhan. Beracaralah Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah diberikan siang hari ini. Beracaralah Tuhan, suruh kehendak-Mu, suruh rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah benar-benar setiap firman yang dibagikan siang hari ini
benar-benar bisa diterima oleh seluruh jemaat-Mu. Bisa dikerjakan juga dilakukan lebih lagi oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bisa dikerjakan oleh anak-anak-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya benar-benar pertobatan terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Kelepasan-kelepasan terjadi. Pemulihan-pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tanamkan terus Tuhan. Tanamkan terus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah Sabtu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus memberkati siapapun yang terlibat dalam ibadah siang hari ini. Biar benar-benar semua yang kami bawa ini Tuhan, persembahan melalui pelayanan Sabtu ini, semua benar-benar bisa menyenangkan-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang dibawa ke hadapan-Mu Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Kau berkati, Kau balaskan berlipat kali ganda. Untuk mereka yang belum bisa memberi, Tuhan lawat sampai mereka bisa memberi. Dan biarlah benar-benar setiap persembahan yang sudah diberikan ini benar-benar dapat kami gunakan, dapat kami pakai Tuhan Yesus untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu atas kami Tuhan. Dan karena kami satu Bapa, karena kami satu iman, karena itu kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita angkat tangan, kita terima doa berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Demikianlah ibadah Sabtu siang hari ini. Sampai berjumpa di ibadah-ibadah GKRHI Jemaat LCD selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.